Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Ketika 300.000 tahun kedua berlalu sepenuhnya, Sui Qianyu dan Huli bersama-sama memerintah semua benua dan langit. Kecuali lautan, semua wilayah dikuasai bersama oleh keduanya. Menghadapi ini, klan naga ragu-ragu meluncurkan beberapa serangan. Namun, meskipun mereka sangat sukses di darat, setelah Perang Dunia I, mereka mengalahkan Luna Corps yang tak terhitung jumlahnya dan kera besar Tiki. Tetapi ketika suku Golden Eagle, suku Griffon, dan suku Goshawk yang diperintahkan oleh Huli tiba di medan perang, semuanya segera berakhir. Anda harus tahu bahwa suku Golden Eagle, suku Griffon, dan suku Goshawk mereka semua menggunakan ular sebagai makanan utama mereka. Meskipun keluarga naga adalah naga, bukan ular. Tetapi untuk tiga ras ini, yang disebut naga tidak lebih dari ular yang kuat, dan pada dasarnya tidak ada perbedaan. Dari perspektif tertentu, Goshawk, Golden Eagle, dan Griffon adalah musuh dan pemangsa naga. Dan itu adalah berat kematian. Hanya jumlah Goshawk, Golden Eagles, dan Griffins yang terbatas. Mulai sekarang, ketika Huli menghabiskan 600.000 tahun untuk meningkatkan jumlah tiga balapan utama menjadi lebih dari 300 juta. Tidak ada cara bagi klan naga untuk memenangkan pertempuran ini. Para prajurit yang menghadapi suku naga, Goshawk, elang emas, dan Griffon yang terbang keluar dari laut hampir siap untuk dimakan. Prajurit naga, di mata mereka, adalah makanan paling manis dan lezat. Menghadapi kegagalan, klan naga mengirim berbagai tuan klan naga. Tetapi tuan-tuan ini, dengan sedih menghadapi angin kencang, Jiu Xiao, King Chang, tiga kaisar iblis masa depan. Setelah kehilangan lebih dari 30 master klan naga berturut-turut, akhirnya, 4 Raja Naga Laut terkejut. Raja Naga Laut Timur, Raja Naga Laut Barat, Raja Naga Laut Selatan, Raja Naga Laut Utara. Benua zaman kuno belum rusak, masih utuh. Semua di sekitar daratan ditutupi oleh lautan. Oleh karena itu, daerah yang sebenarnya diperintah oleh Four Sea Dragon Kings hanya menakutkan. Ada banyak udang, tentara dan kepiting, jauh lebih dari makhluk darat, lebih kuat. Menempati lautan empat kaya, budidaya dan kekuatan dari 4 Raja Naga tentu tidak bisa diremehkan. Keempat Raja Naga, melawan 3 Kaisar Iblis di masa depan, pertempuran itu, langsung ke tanah. Pada awalnya, 4 Raja Naga Laut menghancurkan 3 tuan elang di satu sisi. Tetapi ketika pertempuran berlanjut, dengan berlalunya waktu, kekuatan Torren Wind, King Chang, dan Jiu Xiao meningkat dengan kecepatan luar biasa. Selain itu, ketiga pasukan klan, dalam koordinasi dengan pasukan darat menekan klan naga dari kepala mereka. Semua master naga terbunuh di tangan King Chang, Feng Feng, dan Jiu Xiao. Klan naga biasa bukan lawan dari klan Raja Wali Emas, klan Goshawk, dan klan Griffon. Akhirnya, dalam menghadapi dua kekuatan besar dalam Perang Vietnam, klan naga harus dinasihati. Meskipun dia tidak mengakui kekalahan, dia mundur dari daratan dan kembali ke kedalaman samudera tanpa bersaing dengan dua kekuatan. Dengan kekalahan naga, Sui Qianyu dan Huli memulai persiapan terakhir mereka. Menurut perjanjian itu, 300.000 tahun ketiga adalah pertempuran antara keduanya. Sui Qianyu memerintahkan para orc dan Huli memerintahkan burung-burung, saling membidik dan berjuang untuk tahta. Menurut perjanjian, jika klan burung mengalahkan orc, maka Huli menang. Dan begitu para orc mengalahkan klan burung, tentu saja Air Qianyu menang. Menghadapi pertempuran sengit yang bisa dimulai kapan saja, Sui Qianyu dan Huli terperangkap dalam keraguan. Pada saat ini, Huli telah mengendalikan semua klan burung. Dan Sui Qianyu, juga mengendalikan semua orc. Dengan status masing-masing saat ini, begitu mereka berperang satu sama lain, itu benar-benar perang dunia. Tidak masalah jika mencoba segala sesuatu dalam mimpi itu benar-benar mimpi ketiadaan. Tetapi masalahnya sekarang adalah fakta-fakta telah membuktikan bahwa semuanya di sini benar. Untuk masa depan, semua yang mereka lakukan adalah sejarah sejati. Sebelum dia datang, Sui Qianyu dan Huli merencanakan dengan baik. Selama kekuatan besar didirikan dan kemudian langsung diperintahkan oleh tentara, tentu saja akan mungkin untuk menang. Tetapi ketika mereka benar-benar datang ke dunia ini, mereka benar-benar ragu ketika mereka benar-benar menghadapi semua ini. Ambil Huli sebagai contoh, dia telah bersama Feng Feng, Jiu Xiao dan King Chang selama ratusan ribu tahun. Perasaan mendalam satu sama lain bukanlah yang dibayangkan kebanyakan orang. Hal yang sama juga terjadi pada Sui Qianyu, di bawah komandonya, Raja Harimau, Raja Singa Gila, dan Raja Beruang juga merupakan orang kuat yang tak terkalahkan, mereka telah bersatu selama ratusan ribu tahun. Selain itu, apakah itu Sui Qianyu atau Huli, mereka telah membentuk hubungan yang mendalam dengan pasukan mereka.
Ratusan ribu tahun, dan bahkan hampir 1 juta tahun bergaul pasukan ini dengan setia mengepung mereka karena kelahiran dan kematian mereka, mendaki gunung pisau, menuruni api, tanpa cemberut. Sekarang, karena alasan pribadi mereka, pasukan elit ini yang telah hidup bersama selama jutaan tahun dikirim ke medan perang sesuka hati dan dikorbankan sepenuhnya. Jelas, baik Sui Qianyu maupun Huli tidak bisa melakukan apa-apa. Hati mereka tidak begitu kejam. Dalam hal pertobatan, mengambil Huli sebagai contoh, dia dan Qing Chang, Feng Feng, dan Jiu Xiao telah bersama selama 5 atau 600 ribu tahun. Perasaan mendalam satu sama lain dapat dibayangkan. Sederhananya, perasaan Huli untuk mereka pasti 10.000 kali lebih dalam daripada perasaan Kaisar Kokroa, Kaisar Serigala Serakah, Kaisar Thor, Yuan Hong dan Niu Ram, Xiong Da dan Xiong Er. Mungkinkah Huli dan Sui Qianyu mengorbankan orang-orang ini karena permainan kecil di antara mereka? Itu tidak mungkin. Oleh karena itu, setelah negosiasi, Huli dan Sui Qianyu akhirnya mencapai kesepakatan. Dalam 300.000 tahun ketiga, pertandingan antara keduanya tidak lagi didasarkan pada burung dan orc sebagai pembawa tetapi hanya berdasarkan pertandingan puncak antara Sui Qianyu dan Huli, dan menang negatif. Tentu saja, Huli adalah penyihir dari sistem pemanggilan, jadi Huli dapat memimpin semua makhluk pemanggilnya. Namun, kecuali untuk memanggil makhluk, Huli tidak bisa membawa pembantu. Jika tidak, begitu Huli membawanya, air Qianyu secara alami harus membawanya, dan ini akan kembali ke jalan lama. Awalnya, untuk waktu yang lama, Huli tidak menggunakan hati pesona angin sobek pesona Qing Chang, dan Jiu Xiao. Dengan perasaan mereka satu sama lain, mereka tidak membutuhkan pesona sama sekali. Tapi ini tentang pertaruhan terakhir. Jika Huli tidak membutuhkan hati yang menawan, maka mereka bertiga tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Di hadapan 3 anggota cinta, Huli tidak menyembunyikan, tetapi dengan jujur menjelaskan situasinya kepada 3 anggota cinta. Menghadapi keterus-terangan Huli, angin merobek Qing Chang, dan Jiu Xiao tentu tidak akan menolak. Ratusan ribu tahun rukun, mereka benar-benar bersedia melakukan segalanya untuk Huli, termasuk mati untuknya. Karena itu, pesona kecil tidak diambil oleh mereka sama sekali. Segera, di bawah arahan Huli, Feng Feng, Qing Chang, dan Jiu Xiao berhasil dipikat oleh Huli. Kemudian, perang pecah di dataran tinggi Yunding. Setelah mendapatkan persetujuan dari Sui Qianyu, Jiu Xiao memerintahkan 30 juta pasukan dan tiba di tempat kompetisi. 30 juta pasukan ini tidak dapat ditembak, mereka juga tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Tetapi ketika pertempuran dimulai, mereka bisa menyingkat semangat juang mereka dan membawanya ke tubuh Jiu Xiao. Setelah menyerap semangat bertarung dari 30 juta Griffin Army, kekuatan tempur Jiu Xiao akan mencapai ketinggian yang luar biasa. Duduk di punggung Jiu Xiao, Huli memandangi air berlawanan Qianyu dengan percaya diri. Di kedua sisi Huli, Qing Chang di sebelah kiri dan Tirwin di sebelah kanan. Setelah jutaan tahun pertempuran dan latihan yang sebenarnya, di bawah pasokan sumber daya yang tak terbatas, kekuatan mereka telah mencapai puncak yang mengejutkan. Jiu Xiao berada di garis depan, dengan Qing Chang dan Tu Feng di belakang sisi kiri dan kanan. Selanjutnya, itu adalah pasukan 30 juta Griffin. Cahaya luar biasa naik ke langit, dan seluruh bumi yang sepi menggigil. Sebaliknya, Sui Qianyu sendirian, ditangguhkan di udara, dan menatap Huli dengan tenang. Meskipun, kali ini, Sui Qianyu dan Huli harus mengalahkan lawan mereka. Tetapi pada kenyataannya, di hadapan Chu Xingyun, tidak ada dari mereka yang akan saling membunuh. Jika mereka benar-benar mulai saling membunuh, maka Chu Xingyun tidak bisa menghadapi mereka sama sekali. Bahkan jika mereka menang, mereka tidak dapat diterima oleh Chu Xingyun, mereka juga tidak bisa menikahi mereka. Oleh karena itu, Huli terus memberikan tekanan, berharap bahwa Sui Qianyu dapat mundur dari kesulitan dan mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Sui Qianyu ragu-ragu, tidak tahu harus berbuat apa, untuk secara resmi mengalahkan lawan tanpa merugikan lawan. Semua atribut meledak. Itu benar, meskipun Fox Lizuo memiliki 3 pembantu yang hampir tak terkalahkan, dan ada 30 juta pasukan di belakangnya. Tapi begitu Sui Qianyu melakukan ledakan atribut penuh, dia benar-benar dapat membunuh semuanya dalam hitungan detik. Tapi, masalah terbesar dengan bus atribut lengkap adalah itu dapat dikirim tetapi tidak dikumpulkan. Setelah dibebaskan, Sui Qianyu tidak bisa mengendalikan kekuatannya, apakah itu mati atau api, dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Di udara, Sui Qianyu menarik napas, dan di antara kilau 9 warna, Wuling dilepaskan dalam sekejap, dan sepenuhnya terintegrasi dengan Wuling. Melihat sekeliling, rubah peri 9 ekor besar dengan panjang 30.000 meter berdiri dengan bangga di kehampaan. Melihat Huli dengan dingin, Sui Qianyu berkata, "Huli, Anda harus mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan, jika tidak, jika saya menembak, itu akan sepenuhnya tidak terkendali." Setelah mendengar kata-kata Sui Qianyu, Huli tersenyum bangga, "Apakah Anda ingin saya mengakui kekalahan?" Itu tidak mungkin. Kecuali Anda dapat menunjukkan kekuatan destruktif yang cukup untuk menghancurkan semua hal, jika tidak.
Mengapa saya harus mengakui kekalahan? Dengan senyum pahit, Sui Qianyu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bisa menunjukkan serangan seperti ini, tetapi masalahnya sekarang adalah begitu aku menunjukkannya, kamu tidak memiliki kesempatan sama sekali. Heli mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Sui Qianyu. Huli tahu bahwa Sui Qianyu bukan pembicara besar. Karena dia berkata dengan pasti dan sangat pasti, itu pasti karena dia memiliki sarana seperti itu. Sambil menjabat tangannya, Huli berkata, tidak masalah, lagi pula, masih pagi, lebih baik, tunjukkan sekarang, mari kita lihat. Di antara kata-kata itu, Huli berhenti sedikit, dan kemudian melanjutkan, jika, dengan gerakan ini, 3 jenderal anggota saya berpikir mereka dapat mengikuti, maka kita akan bertarung lagi di waktu berikutnya. Mendengar kata-kata Huli, Sui Qianyu berkata, jika mereka pikir mereka tidak bisa menerimanya, maka kali ini pertandingan, tapi saya menang. Itu wajar, mereka bertiga adalah kartu terbesarku. Jika mereka tidak bisa menolak, maka aku secara alami akan kalah, kata Huli. Mengangguk datar, Sui Qianyu memandang ke kedalaman dataran Yunding, puncak utama pegunungan Yunlang, yang tinggi di langit. Merah oranye kuning hijau biru biru ungu hitam. Titik cahaya berwarna-warni naik dari balik Qianyu air. Melihat Yunlang Mountain Range di kejauhan, puncak utama yang besar dan tinggi, Sui Qianyu berkata, selanjutnya, saya akan mengambil Yunlang Mountain Range sebagai tujuannya, biarkan Anda merasakan pukulan terkuat saya. Di antara kata-kata itu, Sui Qianyu dengan lembut mengangkat tangannya, dan dalam sekejap angin mengamuk dan angin menjerit. Semua atribut meledak. Bersamaan dengan bisikan Sui Qianyu, dalam sekejap kolom cahaya merah dan putih dengan diameter 30.000 meter tiba-tiba meraung. Sama seperti seberkas cahaya putih, itu bersiul langsung. Di mata semua orang, puncak utama pegunungan Yunlang di kejauhan menguap dan menghilang tanpa jejak. Menghadapi adegan ini, kulit Huli langsung berubah pucat. Dia tidak pernah tahu bahwa kekuatan individu Sui Qianyu sangat kuat. Chao Fengfeng yang cemas, Qing Chang, dan Jiu Xiao melihatnya, dan sekarang, dia hanya bisa mengandalkan mereka. Menghadapi tatapan ingin tahu Huli, angin yang berhembus mengambil napas, lalu menggelengkan kepalanya perlahan. Jelas, serangan seperti itu tidak dapat dihancurkan. Selanjutnya, Huli memandang Qing Chang. Tetapi jelas bahwa kekuatan Qing Chang hampir sama dengan angin air mata. Oleh karena itu, menghadapi tatapan Chang Li, Qing Chang menggelengkan kepalanya karena malu. Mulai sekarang, hanya gunung di bawah Foxlist yang tersisa Jiu Xiao. Mengumpulkan semangat juang dan persatuan dari 30 juta tentara Griffon, ia mampu menghadapi kekuatan leluhur. Karena itu, dalam pandangan Huli, dia pasti bisa menolak trik ini di bawah kondisi 30 juta roh posesif. Menghadapi pertanyaan Huli, Jiu Xiao terdiam lebih dari selusin napas, dan kemudian menggelengkan kepalanya tanpa daya, maaf, aku tidak bisa menahan. Dihadapkan dengan kata-kata dari 3 kekasih utama, Huli tiba-tiba pingsan. Melihat penampilan kematian Huli Hai lebih dari kematian, Jiu Xiao berkata dengan malu-malu, trik ini tampaknya sederhana, tetapi mengandung kekuatan yang tak terbatas. Untuk saat ini, saya tidak bisa menahannya. Setelah jeda, Jiu Xiao melanjutkan, beri aku waktu 1.000.000 tahun, biarkan aku memoles kekuatanku sendiri sampai yang ekstrim, dan latih 30 juta puncak Griffon, mungkin untuk diblokir. Benar, itu dia. Kata-kata Jiu Xiao baru saja jatuh, merobek angin dan Qing Chang, menggemakan ucapan Jiu Xiao. Meskipun mereka telah berlatih selama jutaan tahun. Tetapi selama jutaan tahun ini, mereka telah berjuang dengan gila dan tanpa batas. Karena itu, kekuatan seluruh tubuh tidak punya waktu untuk berkonsolidasi. Dihadapkan dengan ledakan atribut penuh Water Qianyu, pertahanan longgar mereka tidak bisa menahan sama sekali. Sui Qianyu berbeda, meskipun dia meluncurkan perang dengan satu tangan, dia tidak banyak berpartisipasi. Dalam jutaan tahun terakhir, Sui Qianyu dan Huli adalah sama. Sebagian besar waktu, mereka mempraktikkan kekuatan magis mereka. Adapun pertempuran, tentu saja semua jenderal dan marsekal di bawah komandonya bertanggung jawab, sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang mereka. Sebagai divisi militer, mereka hanya perlu membuat rencana dan saran. Pertempuran sebenarnya tidak mengharuskan divisi militer untuk datang ke garis depan dan pergi ke medan perang. Karena itu juga 1.000.000 tahun. Sifat-sifat air Qianyu sangat murni dan tak tertandingi dalam energi. Energi merobek angin, Qing Chang, dan Jiu Xiao longgar, dan tidak bisa menahan kekuatan destruktif yang ekstrim dari Sui Qianyu. Dihadapkan dengan kata-kata dari 3 kekasih, Huli tiba-tiba membeku. Apakah dia kehilangan permainan? Tidak, dia tidak bisa kalah, sama sekali tidak. Jika bisa, Huli tidak mau mengakui kekalahan. Namun, Jenderal 3 anggota Huli yang paling diandalkan bukanlah lawan Sui Qianyu sama sekali. Meskipun, memberi mereka jutaan tahun untuk berlatih, mereka harus bisa melawan Sui Qianyu secara langsung. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa Sui Qianyu dan Huli bertaruh 1.000.000 tahun ini, dan mereka tidak punya waktu. Terlebih lagi, jika Anda mundur 10.000 langkah, bagaimana jika Anda memberi mereka 1.000.000 tahun lagi? Setelah 1.000.000 tahun, mereka tidak lagi seperti sekarang ini.
1000 tahun setelah milenium air, bagaimana dengan milenium air hari ini? Terus terang, bahkan jika mereka diberikan 1 juta tahun lagi, mereka masih akan memiliki kemenangan atau kekalahan 50-50 antara mereka dan Sui Qianyu. Karena itu, Huli tidak berdaya. Melihat tubuh gemetar Huli Jiao, Sui Qianyu tidak tahan untuk sementara waktu. Tapi itu adalah masalah Chu Xingyun, Sui Qianyu bagaimanapun tidak mungkin untuk berkompromi. Setelah keheningan yang lama, Huli akhirnya berkata dengan putus asa, "Ya, meskipun tidak mau, tapi saya harus mengakui bahwa kali ini, Anda menang." Di antara kata-kata itu, secerca keputusasaan melintas di mata Huli. Air mata besar, seperti mutiara dengan benang putus, mengalir keluar dari mata Huli. Melihat kesedihan Huli, angin yang berhembus, King Chang, dan Jiu Xiao sangat malu. Ini adalah pertama kalinya mereka bersama satu sama lain selama jutaan tahun, ketika mereka melihat Huli sedih, mereka melihatnya menangis untuk pertama kalinya. Dan semua ini bukan karena hal lain. Hanya karena mereka terlalu lemah untuk mengatasi kebalikan dari wanita yang keji. Dalam suara berderak, angin kencang, King Chang, Jiu Xiao, semua tanpa sadar mengepalkan tangan mereka. Untuk menghentikan penghinaan seperti itu, mereka diam-diam bersumpah bahwa mereka akan melipat gandakan upaya mereka untuk berlatih, dan tidak akan pernah membiarkan plot seperti ini terulang lagi. Melihat kesedihan di wajah, Sui Qianyu menghela nafas, "Saya di sini bukan untuk menemani Anda, waktu sudah hampir habis. Selanjutnya, saya akan memberikan ork kepada Anda akan mengaturnya untuk Anda." Setelah berbicara, Sui Qianyu berbalik diam-diam dan pergi dengan diam-diam. Dalam ratusan ribu tahun berikutnya, Sui Qianyu tidak lagi muncul, tetapi mentransfer semua hak di tangannya ke Huli. Huli awalnya berencana untuk mundur dari budidaya laten, mengabaikan urusan dunia. Tapi Sui Qianyu menyerahkan para ork kepada Huli untuk menebusnya. Selain identitas Dewa Bulan klan Serigala, sangat tidak mungkin untuk berkompromi, semua yang lain diserahkan kepada Huli. Pada saat ini, bahkan jika Lily ingin bersembunyi, dia tidak akan pernah bisa melakukannya. Setelah mengintegrasikan semua kekuatan burung dan ork, Huli mengubah kesedihan dan amarahnya menjadi kekuatan dan membuka pertempuran yang sulit dengan naga. Dalam sekejap, 1.000.000 tahun berlalu, dan Sui Qianyu pergi lebih dulu dan kembali ke kuburan kuno yang tandus. Huli awalnya berencana untuk kembali sesuai jadwal, tetapi hal-hal di sini terlalu rumit untuk didukung. Untuk melindungi para jenderal dan tentara di bawah komandonya, Huli mengusulkan agar klan burung dan klan ork membentuk aliansi permanen dan bersama-sama membentuk klan iblis. Pada saat yang sama, suku Tianhu menjadi think tank seluruh klan iblis, dan membuat saran untuk seluruh klan iblis untuk bertarung melawan klan naga. Selanjutnya, Huli menyerahkan hak-hak seluruh klan iblis ke angin yang sobek, King Chang, dan Jiu Xiao, dan kemudian kembali ke kuburan kuno. Meskipun Huli pergi, pada kenyataannya, untuk klan iblis, ini sebenarnya adalah hal yang baik. Lagi pula, dalam hal kebijaksanaan saja, Huli tidak sebagus divisi militer top suku Tianhu itu. Adapun kualitas strategi, taktik, Huli jauh lebih buruk daripada divisi militer yang sebenarnya. Alasan mengapa Huli dapat mencapai prestasi besar seperti itu bukan karena seberapa pintar dia, tetapi karena dia tahu tren masa depan klan iblis. Sekarang Anda tahu klan Elang Emas, klan Griffon, dan klan Gosauk, Anda akan menjadi 3 klan kerajaan utama di masa depan. Di era ini, 3 ras utama belum bangkit. Maka semuanya secara alami lebih mudah. Langsung membawa jaringan 3 tuan ke tangan, dan kemudian mengembangkan populasi 3 kelompok etnis utama. Semuanya tidak lebih dari sebuah deklarasi, dan itu hanya masalah saja. Mulai sekarang, klan iblis telah menjadi tren umum. Langkah selanjutnya adalah perkembangan cepat bertarung dengan klan naga hingga menjadi yang tertinggi dari 10.000 klan dan menjadi penguasa langit berbintang. Jiang San, Huli dan Sui Qianyu telah bergabung untuk melawan. Jadi selanjutnya, mereka tidak lagi dibutuhkan. Divisi militer otentik suku Tianhu akan lebih cocok untuk iblis kelapa sawit utama daripada mereka. Namun, dalam waktu singkat, klan iblis menempati 40% dari daratan, dan klan naga menempati 60% lautan. Selain itu, baik ras burung maupun ras binatang tidak bisa memasuki laut. Oleh karena itu, naga memiliki laut sebagai penghalang, mereka dapat menyerang ketika mereka masuk, mereka dapat bertahan ketika mereka mundur, dan mereka berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Untuk jangka waktu yang lama di masa depan, klan iblis hanya dapat bersaing dengan klan naga, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan klan naga. Saat Sui Qianyu dan Huli menghilang satu demi satu, mereka tidak pernah muncul lagi. Kekuatan klan iblis jatuh ke tangan Toran Win, King Chang, dan Jiu Xiao, masing-masing. Mengandalkan hak di tangannya, angin kencang, Jiu Xiao, King Chang, ditetapkan sebagai 3 kaisar iblis. Ras dari 3 orang juga ditetapkan sebagai 3 keluarga kerajaan utama klan iblis. Di bawah 3 keluarga kerajaan, singa gila, harimau, dan beruang masih 3 bangsawan. Lebih jauh ke bawah, klan kera besar dipromosikan, dan klan piton raksasa dan klan buaya raksasa bernama 3 bangsawan.
Ada banyak perselisihan di divisi berikutnya, dan pesanan tidak dapat diselesaikan untuk saat ini. Selanjutnya, Sui Qianyu, yaitu Putri Yue, masih Dewa Bulan klan Serigala. Namun, Huli tidak sama, karena keberadaan tangan pertama dari klan Iblis, Huli bernama leluhur bersama klan Iblis leluhur Iblis. Pada hari ketika Huli dihormati sebagai Iblis oleh semua klan Iblis, Wan Lei Qiming, dunia berubah. Tetapi pada saat itu, Huli tidak lagi berada di sisi dunia ini, tetapi kembali ke kuburan kuno yang tandus. Setelah persidangan roh perang berakhir, Sui Qianyu sangat gembira dan mulai mempersiapkan pernikahannya dengan Chu Xingyun. Kali ini, Huli tidak menghentikannya, tapi dia putus asa di matanya, tetapi itu membuatnya diam-diam terluka. Sebelum perubahan, pernikahan Chu Xingyun dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, sangat sederhana. Dalam pernikahan antara Chu Xingyun dan Sui Liuxiang, tidak ada upacara sama sekali, selama mereka saling mengenali itu dianggap pasangan. Selama pernikahan Chu Xingyun dan Ye Qianhan, hanya mereka berdua yang berada di seluruh proses. Menyembah dunia dan menyembah satu sama lain, bahkan jika mereka menjadi pasangan. Tetapi hari ini, jika Anda ingin menikah seperti ini, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Sebagai tuan dari gerbang abadi Suantian, pernikahannya terlalu penting, dan itu tidak bodoh. Bagaimanapun, setiap gerakan Chu Xingyun mewakili seluruh gerbang abadi Suantian, yang benar-benar mustahil. Selain itu, begitu ia menjadi istri Chu Xingyun, identitas dan status Sui Qianyu juga akan berubah secara dramatis dalam sekejap. Sebagai Nyonya Suantian Xianmen, bagaimana dia dapat membangun prestise dan martabatnya dan membangun identitas dan statusnya jika dia tidak memiliki pernikahan yang cukup cemerlang? Pernikahan ini ditakdirkan untuk menjadi masalah besar, ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Jadi, begitu persidangan roh perang berakhir, Sui Qianyu menjadi sibuk. Melalui Super Teleportation Array, Anda akan terus melakukan perjalanan bolak-balik ke medan perang Taiko Primer dan menengah untuk mempersiapkan pernikahan besar berikutnya. Huli, seperti rubah kecil yang terluka, bersembunyi di pasar perdagangan biji batu giok tulang setiap hari, tidak berbau dan tidak meminta apapun. Waktu terus berlalu hari demi hari. Karena pernikahan itu terlalu megah, dan Sui Qianyu terlalu penting. Karena itu, persiapan pernikahan sangat rumit dan sangat merepotkan. Jadi, setelah menunggu beberapa bulan, Chu Xingyun tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pada tengah malam, Chu Xingyun mengambil Kaisar Kecoa, Kaisar Serigala Keserakahan, dan Kaisar Dewa Guntur, sampai ke kuburan kuno tandus menuju ke arah kuburan air yang dalam. Mulai sekarang, tim eksekusi Xingmen Xianmen dapat tiba kapan saja. Oleh karena itu, Chu Xingyun tidak punya waktu untuk menunggu Sui Qianyu untuk mempersiapkan pernikahan. Dan, yang paling penting, dalam beberapa bulan terakhir eksplorasi, Chu Xingyun telah menemukan pemakaman air dalam yang cocok. Awalnya, Chu Xingyun ingin Kaisar Kokroah, Yang Mulia Wolf Emperor, dan Torgat Emperor, untuk memasuki mimpi persidangan bersama. Namun, kekuatan kuno di kuburan laut dalam adalah semua negara adidaya yang hidup di era kehancuran. Pada saat itu, semua jenis energi yang kuat melonjak muncul tanpa akhir, dan seluruh dunia sangat berbahaya. Dan yang paling penting, pemilik pemakaman air dalam ini hidup pada periode sebelum pecahnya Perang Dunia I. Karena itu, begitu 4 orang masuk bersama, jika ada bahaya, ia akan mati. Sekarang, Chu Xingyun tetap berada di luar, bahkan jika ketiganya mati, Chu Xingyun juga dapat mencetaknya dari 3 monumen kuno melalui tanda jiwa dan bangkit kembali di tempatnya. Di masa depan, ketika 3 ilusinya mengakhiri mimpi uji coba mereka dan kembali ke pemakaman abisal, Chu Xingyun memulai uji coba roh perang. Dengan cara ini, bahkan jika Chu Xingyun meninggal dalam mimpi percobaan, dia bisa diposisikan dengan 3 ilusi dan langsung dibangkitkan di kuburan yang sepi. Oleh karena itu, setelah pertimbangan yang komprehensif, Chu Xingyun tidak mengikuti 3 ilusi ke dalam mimpi persidangan. Menyelam di sepanjang jalan, sekelompok 4 orang tiba di kuburan kuno tandus, salah satu dari 4 kuburan laut dalam kuburan Dongji. Pemakaman air dalam ini adalah salah satu pemakaman kelas tertinggi dan terdalam di antara semua pemakaman air dalam. Ada juga 3 kuburan air dalam yang bisa disandingkan dengan kuburan ini. Dapat dikatakan bahwa pemakaman air dalam ini adalah salah satu dari 4 kuburan paling kuat dan berbahaya di seluruh kuburan kuno tandus. Sejujurnya, keputusan Chu Xingyun kali ini sangat berisiko. Sebagai ganti Yuan Hong, Niu Ram, dan Water Qianyu, Chu Xingyun tidak bisa membiarkan mereka memilih di sini. Sederhananya, kali ini, Lord Kokroa, Emperor Greedy Wolf, dan Thunder God Emperor, benar-benar mati. Jika tidak, Chu Xingyun bisa membangkitkan mereka dengan 3 monumen kuno. Chu Xingyun tidak berani membiarkan mereka memasuki pemakaman ini. Berdasarkan tubuh mayatnya, Chu Xingyun berani membiarkan 3 tubuhnya hantu menjelajah ke dalam kuburan yang hampir mematikan ini dan salah satu dari 4 kuburan air dalam yang paling menakutkan. Pemilik pekuburan laut dalam ini adalah kun kuno raksasa tandus, makhluk prasejarah yang besar dan berlebihan. Dari segi volume saja, kun raksasa kuno ini ratusan kali lebih besar dari paus terbesar.
dan permukaan kun kuno raksasa tandus ditutupi dengan lapisan tebal pelindung tulang, yang hampir tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dipecahkan. Di bawah air yang dalam, kun raksasa dapat menelan air Three Rivers dengan satu mulut. Di bawah hisapan yang tak terbatas, kekuatannya sedikit lebih buruk, itu akan disedot ke dalam mulut segera, dan kematian tidak akan lahir. Menghadapi kun raksasa kuno, Chu Xingyun keluar lebih dulu dan melancarkan serangan dengan pedang kuno bintang 7, bercampur dengan kun raksasa kun. Mengambil keuntungan dari perhatian Chu Xingyun pada kun kuno raksasa tandus, Kaisar Serigala Serakah, Kaisar Kecoa, dan Kaisar Guntur Dewa, diam-diam masuk ke kedalaman kuburan. Ketika Chu Xingyun memimpin kun kuno raksasa tandus ke air, dia akhirnya tidak mengusirnya. Pada saat yang sama, di bawah kuburan air yang dalam, sebelum kun raksasa kuno yang liar itu berbalik, Kaisar Serigala Serakah, Lord Emperor Kokroah, dan Emperor Thunder God melamar uji coba arwah perang dan memasuki mimpi persidangan. Melihat raksasa kun tua yang tandus tidak mau tenggelam di dalam air, Chu Xingyun tidak bisa menahan nafas lega. Kun raksasa kuno liar ini benar-benar menakutkan. Armor tulang dari sebuah tubuh itu keras dan tebal. Meskipun pedang kuno bintang 7 dapat menyebabkan kerusakan, itu tidak dapat menembus pertahanan dari pelindung tulang. Selain itu, setelah pelindung tulang hancur, ia kembali ke keadaan semula hanya dalam beberapa saat. Oleh karena itu, pada saat ini, Chu Xingyun tidak bisa mengatasi kun raksasa kuno ini, dan dia bahkan tidak bisa menghadapinya secara langsung. Untuk saat ini, Chu Xingyun hanya bisa memancing dengan pelecehan Kixing Gujian. Jangan pernah terlalu dekat dengan raksasa kun yang lama. Begitu jaraknya terlalu dekat, di bawah menelan raksasa kun yang tandus, Chu Xingyun pasti akan ditelan ke dalam mulut, dan orang mati tidak bisa lagi mati. Segera, waktu berlalu. Menunggu di luar kuburan air yang dalam, Chu Xingyun menemukan kuburan gunung di dekatnya, menebas roh-roh perang terus-menerus untuk mendapatkan sejumlah besar fragmen jiwa. Ketika para mitra terus menguji semangat perang, peran fragmen jiwa ini secara bertahap dieksplorasi. Tidak tepat untuk mengatakan bahwa itu adalah salinan. Fakta telah membuktikan bahwa segala sesuatu dalam mimpi percobaan adalah sejarah kejadian nyata, dan tidak ada penyalinan. Hu Li dan Sui Qianyu, keduanya masing-masing memperoleh kekuatan supranatural yang disalin dan ditumpangkan. Jelas, dua kekuatan gaib ini tidak mungkin kekuatan gaib yang dimiliki oleh pemilik kuburan. Dari perspektif ini, tampaknya fragmen jiwa telah menjadi tidak berguna. Tetapi kenyataannya, ini bukan masalahnya. Semakin banyak fragmen jiwa yang terkumpul, semakin kuat tubuh jiwa itu. Setelah memasuki mimpi pencobaan, latar belakang dan bakat akan semakin tinggi. Dan semakin tinggi latar belakang dan bakat, semakin kuat kekuatan magis yang Anda dapatkan dalam mimpi percobaan. Air Qianyu tidak datang lama, dan tidak mengumpulkan terlalu banyak fragmen jiwa. Jadi kekuatan magis yang dia dapatkan tidak lebih dari salinan kekuatan magis. Tidak diragukan lagi, ini adalah kekuatan terbaik di antara semua kekuatan gaib. Dikombinasikan dengan karakteristik semua atribut dari rubah peri berekor 9 dan keterampilan tempur semua serangan, menyalin kekuatan supranatural membuat air Qianyu langsung menjadi tak terkalahkan. Tetapi hanya berbicara tentang menyalin kekuatan gaib adalah level terendah dari kekuatan gaib. Pertama, menyalin kekuatan gaib hanya bisa menyalin mantra dengan atribut yang sama seperti diri sendiri. Para beku dari sistem air tidak dapat meniru mantra api. Kedua, menyalin kekuatan gaib hanya bisa menyalin mantra kurang dari atau sama dengan kondisi Anda saat ini. Pertanyaannya adalah, karena itu kurang dari atau sama dengan dunia sendiri, mengapa menyalinnya? Bukankah lebih baik belajar dan berlatih sendiri? Penyihir normal pada dasarnya adalah dunia kartu. Saya belum pernah mendengar tentang seni kartu. Semua tingkat keterampilan dapat dipelajari selama wilayah itu tercapai, selama Anda bersedia belajar dan bekerja keras, yang Anda butuhkan hanyalah sedikit waktu. Oleh karena itu, menyalin kekuatan gaib adalah kekuatan gaib yang paling tidak berguna, sampah, dan tingkat terendah. Tapi Sui Qianyu berbeda, tetapi dia memiliki roh wuling dari rubah peri berekor 9, dan dia memiliki 9 atribut energi. Oleh karena itu, menyalin kekuatan gaib adalah kunci untuk Sui Qianyu. Dengan kunci ini, Sui Qianyu dapat langsung menguasai mantra berbagai departemen dengan menyalin kekuatan gaib, dan tidak perlu belajar, berlatih, dan menyadari. Dengan kekuatan supernatural tiruan, selama cukup air diberikan selama 1000 bulan, dia bisa dengan cepat menjadi penguasa semua mantra sistem dan semua dewa sihir sistem. Terutama ketika 9 teknik utama ditumpangkan, digabungkan, dan digabungkan, kekuatan mereka begitu dahsyat. Oleh karena itu, di tangan Sui Qianyu tingkat rendah, yang paling tidak berguna, dan kekuatan sihir salinan sampah, mengubah pembusukan menjadi sihir, menjadi hampir celah. Tapi Jiwei Xianhu Wuling adalah satu-satunya, dan tidak ada lagi. Para beku dari seluruh departemen hanyalah air Qianyu, dan tidak mungkin muncul lagi. Oleh karena itu, apa yang benar-benar kuat bukanlah salinan kekuatan gaib, tetapi atribut lengkap dari peri rubah berekor 9. Bagaimana jika kekuatan sihir salinan diberikan kepada seorang biarawan biasa? Kaisar Langit Raytheon, jika ia mendapatkan salinan kekuatan gaib, maka hasilnya terlalu menyedihkan.
Menyalin kekuatan gaib dapat menyalin semua trik yang telah ia pelajari dan praktikkan untuk menjadi terpesona. Dan apa yang tidak bisa dia pelajari dan kuasai saat ini, dia tidak bisa menunjuk pada menyalin kekuatan gaib. Bayangkan bahwa kekuatan magis semacam ini bukanlah level terendah, sampah terbanyak kekuatan magis yang tidak berguna, lalu apa itu? Sebaliknya, Kaisar Langit Raytheon menginginkan kekuatan gaib Huli lebih. Begitu Anda memiliki kekuatan supernatural yang ditumpangkan, palu Dewa Guntur tidak hanya menggandakan kekuatannya, tetapi juga menggandakan efek kelumpuhannya. Setelah kelumpuhan Six Brites dikendalikan olehnya, bahkan Kaisar dari ranking Kaisar tidak punya tempat untuk pergi, dan dia hanya bisa melakukan apa-apa. Namun, meskipun fragmen jiwa Huli jauh lebih dari Qian Qianyu, mereka masih belum cukup untuk dibandingkan dengan Kaisar Kokroah, Kaisar Thor dan Kaisar Keserakahan. Oleh karena itu, kekuatan magis yang diperoleh Huli sebenarnya hanya kekuatan gaib. Namun, meskipun kekuatan-kekuatan gaib Huli tidak tinggi, itu hanya sekitar kelas 5 atau 6. Tetapi apa yang harus dikatakan adalah bahwa kekuatan gaib yang dilapiskan mungkin merupakan kekuatan gaib yang paling cocok. Pesona hati, pengejaran adalah efeknya. Kekuatan gaib superimpose adalah beberapa kekuatan gaib yang dapat melapisi efek. Selain melapiskan kekuatan gaib, semua kekuatan gaib yang dapat melapisi efek mantra adalah kekuatan gaib kelas 9 tertinggi. Meskipun, kekuatan gaib Foxley, di samping melapiskan efek mantra, pada dasarnya loyo. Tetapi pada kenyataannya, satu-satunya yang dibutuhkan Huli adalah untuk menempatkan efeknya. Kekuatan supranatural 9 tingkat teratas itu, bahkan jika diberikan kepada Huli, adalah pemborosan. Lagi pula, Huli tidak memiliki trik agresif. Karena itu, meskipun kekuatan gaib yang ditumpangkan hanyalah kekuatan gaib, tetapi di tangan Huli, tidak ada bedanya dengan Jiupin Sentong. Karena itu, peran fragmen jiwa sangat besar. Lagi pula, Anda tidak bisa mengharapkan keberuntungan semua orang menjadi sebagus Sui Qianyu dan Huli. Khusus untuk Chu Xingyun, fragmen jiwa ini dapat meningkatkan kekuatan spiritualnya. Kekuatan spiritual adalah salah satu kekuatan terpenting dari pedang kerajaan Chu Xingyun. Oleh karena itu, fragmen jiwa pasti lebih bermanfaat bagi Chu Xingyun. Waktu terus berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, sebulan penuh berlalu, tetapi Kaisar Seraka Serigala, Kaisar Kokroah, dan Kaisar Thor masih keluar. Jika itu bukan di antara 3 monumen kuno, jejak mereka masih sangat jelas, dan Chu Xingyun bahkan akan ragu apakah mereka mati dalam mimpi percobaan. Secara logis, durasi mimpi percobaan paling lama hanya 100 tahun. Tapi sekarang, ketiga lelaki itu telah tinggal di mimpi persidangan karena tidak mengetahui jutaan tahun, tetapi masih belum kembali. Itu bertahan selama periode waktu lain, sampai tidak bisa lagi didukung, Chu Xingyun harus meninggalkan kuburan kuno yang sepi. Pada periode waktu berikutnya, Chu Xingyun bergegas ke sisi tujuan air dalam setiap malam, sambil berburu untuk fragmen jiwa, sambil menunggu kembalinya 3 ilusi. Namun dalam sekejap, setengah tahun berlalu. Tetapi tidak ada berita sama sekali tentang ketiga tubuh hantu. Jika bukan karena tanda jiwa pada 3 monumen kuno, yang membuktikan bahwa tidak ada dari 3 yang mati, Chu Xingyun mungkin telah mempersiapkan sesuatu untuk mereka. Di sisi lain, percobaan dalam mimpi. Setelah memasuki mimpi uji coba, roh Lord Kokroah diparasit di dalam tubuh kun raksasa laut dalam, dan memperoleh kekuatan melahap sihir tingkat 3 utama. Potensi pertempuran Kaisar Kecoa Zun sangat rendah, dan sangat sulit untuk mendapatkan fragmen jiwa di kuburan kuno yang tandus. Karena itu, jumlah fragmen jiwa yang diperoleh oleh Kecoa Kaisar Zun bahkan tidak sebagus Huli Gao. Bagaimanapun, Huli mengikuti Chu Xingyun sepanjang tahun dan mendapat banyak fragmen jiwa. Lord Kokroah hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mendapatkan kemampuan mendapatkan fragmen jiwa yang sangat rendah. Jika belum terlambat untuk air 1000 bulan, tidak akan lama sebelum Anda dapat melampaui Kaisar Kecoa. Di bawah tegukan kekuatan Adikodrati, energi kehidupan makhluk yang ditelan dapat ditempa dan diintegrasikan ke dalam dirinya sendiri, sehingga vitalitasnya sendiri menjadi lebih kuat. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa, meskipun kekuatan gaib yang menelan hanya kekuatan gaib tingkat 3 primer, efek menelan tidak terbatas. Di era zaman kuno, pernah ada muncul raksasa kun kuno, yang memiliki kekuatan gaib. Setelah melahap makhluk laut dalam yang tak terhitung jumlahnya, vitalitas mencapai tingkat yang menakutkan. Menurut catatan, keempat Raja Naga Laut telah mengepung selama lebih dari 3 bulan berturut-turut, tetapi mereka belum mampu membunuh kun raksasa tandus. Pada akhirnya, itu adalah Zulong yang secara pribadi menyerang selama 3 hari 3 malam sebelum akhirnya mengalahkannya. Tetapi hal yang paling membuat frustrasi adalah bahwa setelah vitalitas gigi sampai batas tertentu, ia dapat dilahirkan kembali dengan darah. Selama setetes darah tidak dimusnahkan, itu bisa dilahirkan kembali. Dikatakan bahwa semua kun kuno raksasa liar sekarang terbelah dari kun raksasa kuno liar yang ditabrak oleh 4 Raja Naga Laut. Karena itu, meski kekuatan supranatural hanya berada di peringkat ketiga, tetapi kekuatannya tidak lemah. Berikutnya adalah Dewa-Dewa Guntur. Sebagai seorang beku defensif, kemampuan defensifnya juga jauh lebih besar daripada kemampuan ofensifnya.
Oleh karena itu, kemampuan untuk berburu pecahan jiwa pada dasarnya adalah setengah bencana dengan Kaisar Kecoak. Thunder God Emperor juga parasit dalam tubuh Kun raksasa kuno. Kekuatan supernatural yang diperoleh oleh Dewa Guntur adalah rantai kekuatan supernatural. Apa yang disebut kekuatan supernatural rantai bukanlah kekuatan supernatural tingkat tinggi, tetapi juga kekuatan supernatural primer tingkat ketiga. Di bawah rantai kekuatan gaib, serangan guntur dari dewa-dewa guntur akan memiliki karakteristik rantai. Rantai kekuatan supernatural unik untuk mantra guntur dan sangat langka. Meskipun itu hanya kekuatan supernatural tingkat ketiga, kemungkinan untuk mendapatkannya lebih jarang daripada kekuatan supernatural tingkat 9. Fungsi rantai kekuatan supernatural adalah untuk secara otomatis rantai dan melacak target ketika mantra guntur menyimpang dari target. Seperti petir dalam hujan deras, berkali-kali, petir sebenarnya dipotong di tanah terbuka. Tetapi di antara kilatan guntur dan kilat, guntur membelah garpu dan membaginya di gedung sebelahnya, atau pada makhluk. Ini adalah efek berantai. Meskipun ia gagal mendapatkan kekuatan supranatural seperti superposisi, bagi Kaisar Dewa Guntur, rantai kekuatan supernatural ini tampaknya bahkan lebih baik. Di bawah kunci kekuatan supernatural rantai, palu Dewa Guntur telah menjadi teknik yang harus dimiliki. Kontrol lunak asli Dewa Guntur Dewa, dengan bantuan kekuatan supernatural rantai, langsung menjadi kontrol keras. Dengan cara ini, bahkan jika dia berhadapan dengan Kaisar Tianyi, gempa tetap akan mengendalikan lawannya secara instan, yang terlalu menakutkan. Apalagi, saat itu berada di lingkungan berawan atau hujan. Chain Magic, Anda juga bisa merantai kekuatan guntur di ruang sekitarnya, dan meluncurkan serangan guntur pada target bersama-sama. Oleh karena itu, di bawah peningkatan kekuatan supernatural rantai, mantra guntur Dewa Guntur tidak hanya menjadi mantra must-have, tetapi kekuatannya juga meningkat secara gila-gilaan. Jika Anda beralih ke kota guntur seperti kota Nanhuang, dikombinasikan dengan monumen kuno guntur, guntur Dewa Kaisar akan dapat meledakkan teror yang tak terhitung. Seperti dua lainnya, Kaisar Serigala Serakah juga parasit dalam tubuh Kun raksasa liar. Kekuatan supernatural yang diperoleh oleh Lord Greedy Wolf adalah kekuatan supernatural Jiupin. Di antara tim kecil Chu Xingyun, yang dengan kemampuan panen terkuat, tentu saja Chu Xingyun, yang mengendalikan pedang kuno bintang 7. Namun, terlepas dari Chu Xingyun, pemanen paling kuat adalah Kaisar Serigala. Sebagai salah satu dari 100 kaisar di masa lalu, sekarang memiliki monumen angin kuno, dan kekuatan Kaisar Serigala dapat digambarkan sebagai peningkatan yang gila. Oleh karena itu, selain Chu Xingyun, orang yang mendapatkan fragmen jiwa paling banyak adalah Emperor Greedy Wolf. Kekuatan supranatural Jiupin yang meminum darah dapat mengambil darah esensi dari tubuh musuh dan mengandung roh pedang tertinggi yang penuh dengan energi pembunuh, energi jahat, energi mati, dendam. Tentu saja, itu sebenarnya adalah roh pedang, tetapi itu tidak terlalu tepat. Lagi pula, Serigala Kaisar Greed menggunakan belati, bukan pedang. Namun, nama itu tidak penting. Jalan ini mengandung energi pembunuh, roh jahat, dan energi mati. Itu bisa disebut gas pedang atau gas pedang, tetapi jika disebut gas belati, itu benar-benar agak aneh. Gas pedang ini, meminum darah musuh, memancarkan sinar gas pedang tertinggi yang penuh gas kematian, gas pembunuh, roh jahat, dendam. Setelah dikembangkan hingga batasnya, kekuatan energi pedang tertinggi ini begitu kuat. Beberapa orang mungkin berkata, mengapa itu satu-satunya fungsi kekuatan gaib Jiupin? Faktanya, tingkat kekuatan supernatural tidak ada hubungannya dengan jumlah fungsi. Memakan kekuatan gaib meskipun Meng Yi terdengar itu sangat agung dan sangat mendominasi. Tetapi pada kenyataannya, makhluk yang ditelan memiliki tingkat vitalitas konversi yang rendah. Dan sebagai minuman darah kekuatan gaib Jiupin, dimungkinkan untuk mengambil semua darah esensial dari pihak lain, dan tingkat konversi menjadi gas pedang bahkan lebih luar biasa. Selain itu, roh pedang ini mengandung kematian yang mengerikan, pembunuhan, kejahatan, dan kebencian. Begitu huru-hara terkena gas pedang ini, bahkan mengenakan baju besi tebal tidak berguna. Anda tahu, energi mati, energi membunuh, kemarahan dan dendam. Napas ini mengabaikan baju besi dan pertahanan fisik, langsung bertindak pada jiwa. Jadi, bahkan jika pertahanan target kuat, itu tidak berguna. Bahkan jika itu bisa bertahan dari penusukan dan pemotongan belati, itu tidak bisa menghentikan erosi udara kematian, udara pembunuh, udara jahat dan kebencian. Dapat dikatakan bahwa tidak peduli item mana yang lemah, jiwa dan daging akan langsung dibunuh di tempat, dan tidak ada kemungkinan untuk selamat. Dan jika Anda ingin memperhalus jiwa dan daging hingga batasnya, itu hanya mungkin dilakukan oleh kekuatan leluhur. Selain kekuatan leluhur, siapa yang bisa melunakkan jiwa dan daging dengan sempurna? Selain itu, selama Kaisar Zuolang diberikan waktu untuk membiarkannya memunculkan energi pedang ini, bahkan tingkat leluhur mungkin tidak dapat melawan. Bahkan jika itu tidak akan dibunuh, itu pasti akan terluka, atau bahkan kena. Lord Kokroah melahap kekuatan sihir. Kekuatan keserakahan Kaisar Serigala meminum darah. Guntur rantai kekuatan supernatural Tuhan. Mereka bertiga telah memperoleh kekuatan magis yang relatif memuaskan, tetapi mereka tidak bahagia.
Sejak memasuki mimpi uji coba, mereka tidak merasakan daya tarik dari kuburan yang sepi. Hari ini, bahkan jika mereka ingin kembali ke pemakaman kuno yang tandus, mereka tidak dapat kembali sama sekali. Oleh karena itu, mereka bertiga bersembunyi di laut dalam sambil menumbuhkan kekuatan gaib, sambil mencari cara untuk kembali ke kuburan kuno yang tandus. Tapi jelas mereka tidak bisa kembali tanpa merasakan daya tarik. Dalam medan pertempuran menengah Taiko, setelah setengah tahun persiapan, pernikahan Sui Qianyu dan Chu Xingyun akhirnya akan dimulai. Lokasi pernikahan diatur oleh Chu Xingyun di tempat yang rusak. Melalui Super Teleporting Spirit Array, Chu Xingyun mengambil alih anggota inti Xuantian Xianmen. Alasan mengapa saya memilih untuk mengadakan pernikahan di tempat yang rusak adalah karena ini adalah situs Chu Xingyun, dan ini adalah rumah dari Chu Xingyun. Selain itu, jika pernikahan diadakan di medan perang utama Taiko, ratusan juta murid di gerbang abadi Xuantian harus berpartisipasi, yang terlalu banyak kesulitan. Karena itu, setelah pertimbangan yang cermat, cara untuk menetapkan identitas dan status Sui Qianyu dan menghindari keterlibatan terlalu banyak adalah dengan mengadakan pernikahan di tempat yang rusak. Pada hari pernikahan, di tanah yang hancur, di kota Xuantian yang baru dibangun, lampion nongkrong. Semua tokoh tingkat tinggi di Xuantian Xianmen berkumpul bersama. Dengan serangkaian upacara dan prosedur, akhirnya, malam datang, dan pernikahan memasuki bagian terpenting, couple. Di dalam aula yang baru dibangun dan megah, Sui Qianyu dan Chu Xingyun, mengenakan gaun pengantin merah besar, berdiri saling berhadapan. Melihat dengan ceria pada Chu Xingyun, hati Sui Qianyu lebih manis daripada makan madu. Setelah bekerja begitu keras dan melintasi lautan bintang, dia akhirnya menemukan Chu Xingyun. Dan, baru saja, sekarang, dia akan menikah dengan saudara Chu dan menikah. Dunia ibadah. Akhirnya, di bawah naungan Xiongda dan Xiong-er, upacara penyembahan secara resmi dimulai. Dengan suara yang berani dari Xiongda dan Xiong-er, Chu Xingyun dan Sui Qianyu menghadapi langit di luar gerbang pada saat yang sama, dan menyembah. Pada saat keduanya membungkuk, serangkaian tawa keras menghantam dari langit. Menghadapi tawa tak terkendali ini, Chu Xingyun mengerutkan kening, menatap langit di luar. Melihat sekeliling, 6 sosok berwarna-warni, dari langit di atas, jatuh seperti meteor. Melihat ke-6 sosok berwarna-warni dan merasakan tekanan luar biasa, Chu Xingyun segera mengerutkan kening. Jelas, tim eksekusi Xingmen Xianmen akhirnya tiba. Menatap 6 angka, Chu Xingyun tidak takut. Dengan kepala tinggi, Chu Xingyun melangkah keluar dan berjalan keluar dari aula sepanjang jalan. Di belakangnya, sekelompok gerbang abadi Xuantian tingkat tinggi juga mengikuti di belakang Chu Xingyun dan berjalan keluar dari aula. Melangkah menjauh dari aula, pikiran Chu Xingyun bergerak, dan tubuhnya melayang ke udara. Meskipun Chu Xingyun telah menggunakan serangkaian gunung untuk mengisolasi tanah yang rusak dari medan perang Taiko Perantara. Namun, isolasi semacam ini, meski bisa menghalangi Junbang, bahkan para Master Huangbang. Namun, itu sama sekali tidak berguna untuk Master di Bang. Selama mereka berada di medan perang Taiko, mereka hanya perlu sedikit petunjuk untuk menemukan mereka. Dalam sekejap, guntur petir menghantam tanah yang rusak. Dalam guntur yang ganas, cambuk langit jatuh dari langit. Ini adalah dukungan terbesar Chu Xingyun. Dengan 3.000 cambuk kekosongan, bahkan jika Tuan Daftar Kaisar datang sendiri, Chu Xingyun juga memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri dan bahkan mengalahkan lawan. Meskipun Anda ingin saling membunuh, itu hampir mustahil. Tetapi pada kenyataannya, Chu Xingyun tidak ingin sepenuhnya merobek wajahnya dengan Xingchen Xianmen. Gerbang abadi Xuantian masih terlalu lemah, latar belakangnya terlalu dangkal, dan tidak ada cukup kekuatan untuk melawan gerbang abadi bintang. Namun, meskipun dia tidak berencana untuk merobek wajahnya, Chu Xingyun tidak pernah berpikir untuk mempermalukan. Gerbang peri bintang tentu saja hebat. Xuantian Xianmen, belum tentu rendah hati. Meskipun masih terlalu lemah untuk saat ini, selama Anda memberi Xuantian Xianmen waktu, Anda juga dapat bersaing dengannya. Berdiri dengan bangga di atas kekosongan, Chu Xingyun menatap dengan dingin ke sisi yang berlawanan, ke-6 anggota tim eksekusi bintang Xianmen. Pada awalnya, ada 10 anggota dalam tim eksekusi Xingmen Xianmen. Tetapi dalam ratusan juta tahun terakhir, ada 4 anggota yang meninggal karena berbagai alasan. Mulai sekarang, tim eksekusi bintang Xianmen hanya memiliki 6 anggota yang tersisa. Tetapi bahkan jika dia sudah tidak puas, Chu Xingyun tidak akan pernah meremehkan mereka. Perampingan ini karena mereka telah mengalami duel tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, karena tim eksekusi bintang Xianmen dirampingkan, itu bahkan lebih mengerikan. Hari ini adalah hari ketika Chu Xingyun dan Sui Qianyu menikah. Meskipun Chu Xingyun dan Sui Qianyu keduanya mengirim undangannya. Tapi Hu Li bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak pernah bisa menghadapi pemandangan seperti itu dengan matanya sendiri. Karena itu, ketika Chu Xingyun dan Sui Qianyu menyembah, Hu Li berlari ke kedai minuman, meminta botol minuman keras, dan mengangkatnya dengan kepala terangkat. Hu Li hanya ingin mabuk. Hanya ketika mabuk, dia tidak akan begitu menyakitkan. Sangat disayangkan ketika dia baru saja menuangkan minuman keras, dia disandera oleh 3 anggota Star Team ketika dia sedikit mabuk.
Sebagai gantinya untuk anggota lain dari tim Suantian, sama sekali tidak mungkin untuk menjadi 3 atau 2 orang secara acak, sehingga mudah untuk diterima. Tapi Huli berbeda, semua keahliannya ada pada makhluk yang menawan. Pada saat ini, Huli sangat mabuk, dia tidak bisa memusatkan energi mentalnya, dan hatinya yang terpesona tidak bisa memadat sama sekali. Selain itu, tembakan tiba-tiba lawan tidak memberi Huli kesempatan untuk bereaksi. Jadi, hanya sesaat, Huli diturunkan. Sementara itu, ketika Huli sadar kembali, dia disandera ke adegan pernikahan dan digunakan untuk mengancam Chu Xingyun. Sebelum perubahan, Huli mungkin tidak cukup tahu apa kekuatan tahap Chu Xingyun. Namun, Huli baru saja menyelesaikan persidangan roh perang dan baru saja kembali dari mimpi persidangan. Dalam mimpi percobaan, Huli telah hidup selama jutaan tahun, visinya akurat, bahkan jika dia tidak bisa dibandingkan dengan leluhur, dia pasti akan jauh melebihi sebagian besar kaisar. Jelas, meskipun Chu Xingyun memiliki banyak bayi, rasanya sedikit misterius. Tapi fakta yang tak terbantahkan adalah bahwa kondisi Chu Xingyun terlalu rendah. Dari sudut pandang Huli, Chu Xingyun penuh dengan uang, dan dia baru berlatih selama lebih dari 100 tahun. Itu mati selama kurang dari 1000 tahun. Bahkan leaderboard tidak dapat membuatnya, dan itu sama sekali bukan master sejati. Di sisi lain, lawannya, yang dipilih secara acak, yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, menempatkan master super dari daftar kaisar. Di tanah yang rusak ini, Chu Xingyun juga bisa mengandalkan 3000 keping pemurnian lebih dari setengah dari Void Whip untuk saling berhubungan. Begitu dia meninggalkan tempat yang rusak, Chu Xingyun bahkan jika dia bisa menahannya untuk waktu yang singkat, dia akhirnya akan dikalahkan. Melihat jauh ke arah Chu Xingyun dan Sui Qianyu dalam gaun merah besar, saat ini, Huli tidak lagi menarik. Jika tidak ada yang membawanya untuk mengancam Chu Xingyun, mungkin dia akan kehilangan jiwanya dan hidup seperti zombie. Tapi sekarang, bahkan jika seseorang membawanya untuk mengancam Chu Xingyun, maka dia benar-benar tidak punya arti hidup. Dalam mimpi percobaan, dia telah hidup terlalu lama. Waktu sejuta tahun tidak bisa dilawan oleh siapapun. Huli tidak bisa membayangkan betapa membosankan dan membosankannya itu tanpa hidup Chu Xingyun. Pada saat ini, hatinya telah dikirim ke Chu Xingyun bersama dengan jantung pesona, dan dia telah kehilangan kemampuan untuk mencintai orang lain. Jika Chu Xingyun menghilang dari hidupnya, mengapa dia masih hidup? Mengingat jutaan tahun dalam mimpi percobaan, hidup seperti itu seperti bermimpi, tidak ada realisme sama sekali, dan hampir sama dengan kematian. Agar tidak menyeret Chu Xingyun, dan agar tidak melanjutkan penderitaan seperti itu, Huli mengambil keuntungan dari semangat anggur dan dengan tegas membalikkan meridian dan melakukan disintegrasi. Melihat boneka perempuan di tangannya membalikkan meridian, Kapten Regu Eksekusi mengerutkan kening dengan tajam. Lepaskan dia. Chu Xingyun, putus asa, bergegas menuju Kapten Tim Eksekusi. Pada saat yang sama, di bawah desakan Chu Xingyun, 3000 cambuk kekosongan, ditarik mati-matian ke arah 6 orang dari tim eksekusi. Menghadapi serangan putus asa Chu Xingyun, Kapten Tim Eksekusi mengerutkan kening, membanting tubuh Huli ke arah Chu Xingyun dengan gelombang besar. Ling Kong memegang Huli di tangannya, Chu Xingyun bahkan tidak repot-repot mengabaikan anggota tim eksekusi. Sepenuhnya memasukkan energi seluruh tubuh ke dalam tubuh Huli, mencoba menghentikan meridian yang telah sepenuhnya terbalik. Sayangnya, membalikan meridian tidak dapat diubah. Setelah meridian pembalikan dilemparkan, satu-satunya hasil adalah kematian, dan tidak ada kemungkinan lain. Menghadapi pencekikan gila dari 3000 cambuk kehampaan, pasukan eksekusi menghindar dan melawan. Melihat rencananya gagal, Kapten Tim Eksekusi mengertakkan gigi dan mengambil semua anggota untuk menarik langsung dari tanah yang rusak. Memegang Huli erat-erat di lengannya, Chu Xingyun menangis dan berkata, "Mengapa kamu begitu bodoh, mengapa kamu ingin melakukan ini, saya dapat membantu kamu." Menonton Chu Xingyun menangis dan berair, Huli mengangkat tangannya dengan lemah dan menyeka air mata Chu Xingyun, "Jangan menangis. Aku hanya tidak ingin menyeretmu ke bawah." Di antara kata-kata itu, Huli menghela nafas dalam waktu yang lama, dan berkibar di titik-titik berwarna di sekitar tubuhnya, melanjutkan, "Dan hidupku tidak lagi menarik, bagiku, kematian, sebenarnya semacam gratis." Dengan napas panjang, Huli berkata, "Perasaan itu benar-benar menyakitkan. Jika mungkin, saya tidak lagi ingin sadar. Jika ada kehidupan selanjutnya, biarkan saya menjadi tidak sadar dan tanpa emosi." Hewan kecil. Petik 2. Huli, Kamu ceria. Melihat Huli, yang semakin lemah dan semakin lemah tubuhnya secara bertahap menjadi tidak nyata, Chu Xingyun tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, ketika Huli lemah sampai tingkat tertentu, ada ribuan lampu warna-warni yang melekat, dan sosok hantu transparan yang muncul dari tubuh Huli. Jiwa pergi. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tiba-tiba merasa sedih karenanya. Melihat Huli diam-diam melayang di depannya, Chu Xingyun tahu bahwa Huli sudah mati. Ditangguhkan di depannya hanya jiwa Huli yang mati. Dengan lembut mengulurkan tangannya, Huli dengan lembut menyentuh wajah Chu Xingyun dengan tangan kecil ilusi itu, seolah-olah dia ingin menghapus air mata dari wajahnya. Namun, di tangan kecil Huli, saat dia menyentuh wajah Chu Xingyun,
Dalam suara renyah, jiwa Huli yang mati langsung hancur dan hancur menjadi cahaya langit menghilang tanpa jejak. Melihat adegan ini, Chu Xingyun menarik keluar dari tenggorokannya dan berteriak dengan liar. Dalam raungan gila, Chu Xingyun mengangkat kepalanya dengan keras dan berteriak putus asa, gerbang abadi berbintang, aku dan kamu berselisih. Raungan marah, menembus awan, menembus udara, menyebar jauh dan jauh. Memeluk tubuh Huli dalam kesedihan, di mata tragis Chu Xingyun, tubuh Huli, terhubung ke pakaiannya, secara bertahap menjadi cahaya warna-warni dan menghilang di udara. Mengepalkan tangannya dengan erat, Chu Xingyun mencoba menyelamatkan sesuatu. Tetapi pada akhirnya, ketika tangan dilepaskan, tidak ada yang tersisa. Di bawah pembalikan meridian, segala sesuatu di Huli menghilang. Terlalu menipu. Ini benar-benar menipu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.